Surya Paloh curhat di GBK, inilah makna perubahan dari revolusi mental yang akhirnya kena mental. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental. Ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudara-saudaraku. Tidak ada detail kritik kegagalan revolusi mental atau tidak optimalnya revolusi mental Presiden Jokowi itu di titik mana. Ya, saya tidak tahu. Karena semua orang bisa mengkritik, oh ini tidak optimal, ini tidak berhasil, ini gagal. Tapi selayaknya sebetulnya sebagai ketua umum partai, dia mendeskripsikan kegagalannya di mana. Lalu solusinya apa? Dan komunikasi politik yang makin renggang karena jarang sekali kemudian Bang Surya bertemu dengan Pak Jokowi. Kritik dari teman-teman Nasdem juga sangat terasa, baik itu dari mulut teman-teman Nasdem sendiri atau misalnya dari Metro TV yang dianggap terafiliasi dengan Nasdem. Jadi saya pikir nggak bisa lah kalau dilihat ini dengan bahasa normatif, tidak ada apa-apa. Acara yang diberi nama Apel Siaga Perubahan Nasdem yang diselenggarakan di GBK pada tanggal 16 Juli 2023, hari Minggu ini ternyata bertepatan dengan tanggal kelahiran Surya Paloh. Dan ini sangat mencurigakan bahwa jangan-jangan Surya Paloh ini egois, hanya mementingkan dirinya saja, bukan memikirkan kadernya atau bahkan tidak memikirkan penggemar sepak bola yang rencananya juga akan mengadakan pertandingan di GBK ini dan akhirnya dipindahkan ya. Jadi sangat mencurigakan bahwa jangan-jangan Surya Paloh ini sengaja memilih tanggal 16 itu hanya untuk sekali memperingati hari ulang tahunnya. Ataukah ini ada kaitannya dengan aura teknik Feng Shui? Bahwa jika akan melakukan acara politik maka lakukanlah pada tanggal sesuai dengan tanggal lahir. Apakah ada yang kayak gini? Atau jangan-jangan memang egois saja sih si SP itu? Dan pada acara Nasdem ini sepertinya merupakan acara curhatan Surya Paloh dan Anies. Dan curhatan mereka ini berharap atau bahkan harus didengarkan oleh para kadernya dan juga media yang meliputnya. Dari pidato Surya Paloh dan juga Anies diberitakan sama-sama bergetar, entah pakai vibrator jenis yang mana ini sampai beritanya kompak bergetarnya. Surya Paloh di atas panggung curhat soal dirinya yang dulu mendukung Jokowi. Dukungan itu diberikan menurut Surya Paloh karena sesuai dengan konsep perubahan yaitu revolusi mental. Namun menurut Surya Paloh, revolusi mental itu tidak sesuai harapan. Siapa yang salah? Yang mendukung Jokowi atau yang mau bermain licik tetapi tak sesuai harapan? Dan kini jalan yang harus ditempuhnya adalah cuma curhat di GBK. Jika saja Johnny G. Plate tidak diciduk oleh kejaksaan beberapa waktu lalu, itu mungkin saat ini Surya Paloh tidak menyinggung revolusi mental yang dikatakannya tidak sesuai harapan. Dari pidato SP ini tampaknya hanya berusaha mencari atau menarasikan bahwa Jokowi ini gagal dengan revolusi mentalnya itu. Padahal jika kita tahu bahwa revolusi mental ini tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang Jokowi semata, seharusnya Nasdem juga ikut bekerja keras dan cerdas untuk mewujudkan revolusi mental itu dengan cara mencegah kadernya melakukan tindak-tindakan yang akhirnya mengundang jeratan hukum. Coba saja revolusi mental yang pernah dicetus Jokowi itu berhasil, maka SP pun akan ikut bersuara bahwa dirinya telah berkontribusi. Setelah berkontribusi mendorong terwujudnya revolusi mental itu. Jadi begitulah politisi yang kadang suka berubah-ubah, sebagaimana sebagian kecil relawan Jokowi yang saat ini sudah berubah dan merasa dirinya paling berjasa memenangkan Jokowi. Padahal klaim-klaim semacam itu supaya Jokowi dengar dan akhirnya dapat jabatan. Iya kan, setelah dapat jabatan lalu lupa dengan yang lainnya. Enak sendiri, dasar culas kan? Sungguh dahsyatnya ini Jokowi sampai-sampai membuat politisi senior seperti SP ini menjadi orang yang suka curhat di atas panggung. Politisi yang curhat seperti itu tampaknya sudah sangat bingung, entah mau melakukan bentuk serangan yang bagaimana lagi agar bisa menguasai negeri ini. Saat ini SP juga semakin pusing karena banyak kadernya yang mulai pada keluar dari partainya ini. Dan kalau sampai Nasdem ini sudah tenggelam dan tidak ada lagi masyarakat yang mau memilihnya, maka hari-hari tua SP bakal tidak bahagia.
Duh, begitulah, kalau mengejar kekuasaan itu hampir tidak ada batasnya. Namun sebagai seorang manusia, pasti ada batasnya. Sehingga kalau saat ini sudah sulit mendapatkan lagi kekuasaan, maka haruslah disadari dengan cepat. Apalagi pasokan mahar sudah semakin berkurang dan ini cukup signifikan. Maka mau dibawa kemana lagi restorasi ini? Apakah harus berubah jadi restoran saja supaya semua bisa mampir menikmati menu yang lezat? Duh, bergetar. Revolusi mental ternyata